Welcome guys, kembali bersama saya di Night of World Clans 72. So, teman-teman kita akan review salah satu YouTuber yang mensubscribe saya, yaitu PrimaCraft. So, teman-teman kita akan menonton videonya. Oke, let's go. Video kali ini aku akan mencoba untuk bertahan hidup selama 100 hari lagi, tetapi di dunia yang hanya ada satu blok. Yes, ini adalah dunia Minecraft blok. Sebuah dunia yang hanya ada satu blok, tapi ini bukanlah satu blok biasa, melainkan ini adalah infinite block yang tidak bakal bisa hancur ketika kita hancurkan. Yang dimana dia akan mengeluarkan blok-blok acak yang bisa kita hancurkan untuk membuat dunia ini menjadi layak untuk dihuni. Tapi sebelum kita mulai petualangannya, bisa kalian untuk klik tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa buat nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan kalau sudah, pastikan kalian sudah duduk dengan santai, ambil cemilan lezat dan bergizi kalian, dan nonton video ini sampai habis. Dan selamat menyaksikan petualanganku di 100 hari Minecraft Pocket Edition di dunia Minecraft Block. Yo, halo semuanya, kembali lagi dengan aku di petualangan 100 hari PrimaCraft. Yes, seperti yang kalian lihat di sini, aku sudah berada di dunia Minecraft Block. Tapi ingat, ini bukan Minecraft Block yang sama seperti dulu. Karena di sini kita tidak akan jatuh meskipun kita menghancurkan blok yang ada di bawah. Bukan cuma itu, karena di sini juga ada kayak semacam perintah di layar sini, guys. Yes, jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai untuk menghancurkan blok pertama. Tapi aku sih, yes, ini dia break the block below you. Let's go guys, hancurkan. Modnya adalah mod horror. Jadi jatuh kita cuy. Ya di sini ada tulisan lain gitu guys. Nah, di sini ada kayak tulisan-tulisan ini. Yang dimana ini adalah fase tutorialnya. Jadi kita harus mengikuti fase ini sampai melanjutkan ke fase berikutnya cuy. Ya, fase tutorial tuh kayaknya ini guys. Apa itu yang ada tanda-tanda di layar ini ya kayaknya. Oke guys, let's go. This map jalan dulu sampai habis. Langsung. Oke, kita sedikit percepat. Oke, jadi di sini katanya ada 10 fase yang harus kita selesaikan. Apa kamu bisa survive? Ya tentu saja dong. Let's go. Dan kita lanjut mining block lagi. Oke, sudah. Babi, ada Ica cuy. Let's go. Spawn di depan muka. Kita lebarin dulu. Terus kita bakalan memperluasin tempat ini guys. Maka dari itu kita bakal bikin crafting table dan lanjut membuat ini apa itu slab namanya, dan langsung memperluas tempat ini. Oke, gimana memperluas tempatnya? Oke, akhirnya di sini sudah jadi guys. Jadi setelah itu aku akan langsung lanjutkan lagi permainan satotan. Hingga di sini aku berhasil mendapatkan hewan-hewan lainnya dan langsung membuat sebuah kandang hewan ternak. Karena hewan-hewan di sini sudah sangat padat. Let's go. Lumayan sih, lumayan padat. Dapat itu. Yes, akhirnya kandang hewan ternaknya sudah jadi juga. Oh iya, by the way, tadi aku sudah berhasil menyelesaikan fase tutorial dan beralih ke fase 1, yaitu berforest. Dengan beberapa mob baru dan beberapa blok baru yang akan muncul di dunia Minecraft block ini. Lalu di sini aku mencoba untuk menghiasi tempat untuk mining block ini agar menjadi semakin bagus, guys. Dan ini dia tampakan setelah aku hias sedikit. Setelah itu aku berhasil membuat sebuah infinite water bucket yang air ini bakal aku ambil dan aku taruh di tiap sisi pulau-pulauan blok ini. Agar ketika nantinya aku jatuh, aku bisa selamat karena ada air di setiap sisi pulau. Dan setelah itu aku melanjutkan lagi mining terus. Bentar, kok lagi kayak gini tuh? Ini baru upload sih, lihat aku beberapa lihat hewan-hewan itu bulan yang lalu. Bentar, apa ini? Oh iya, bacanya tahu aku juga punya aja staff. Dan daripada gak aku gunakan, mending aku gunakan saja karena aku juga punya ini guys, agar membuat petualangan kali ini menjadi makin seru guys. Kebuka ya, maaf guys, itu aku ada sedikit kesalahan. Ya, untungnya para hewan-hewan ini sudah mau masuk ke dalam kandang karena mereka sangat ber-IQ tinggi. Dan setelah itu aku langsung mencoba untuk main blok, tapi tiba-tiba fase 1 sudah berakhir dan lanjut ke fase 2, yaitu zaman batu dengan beberapa mob baru dan juga blok-blok baru yang dapat membuatnya menjadi semakin sulit.
Yes, jadi pemainingan ini harus aku lakukan secara hati-hati karena kalau lengah sedikit bisa aja creeper spawn dan menghancurkan segalanya. Oke. Sampai di sini aku kedatangan tamu pertama kita dan lanjut Lumayan. mining lagi. Lalu menemukan beberapa map baru yang keluar dari satu blok ini. Hingga setelah cukup lama di sini aku dibegal oleh seorang begal berwarna hijau dengan virus hijau yang sangat cukup dengan kekuatan kelas bawahan yang sangat tidak mungkin untuk mengalahkanku. Yang tentu saja langsung aku pukul dan dia langsung mati. Dan aku lanjutkan lagi permainan satotan. Hingga di sini aku berhasil menemukan sesuatu. Creeper. Apa hijau lagi? Aduh, jatuh kan. Kenapa gelap dong? Kasian No, sih. itu apaan tadi nge-lag boy? Tapi ya lagi dah. Maka barang-barangku jatuh, or-ornya masalahnya di tes yang itu. Maka jadi harus kerja nih. Dan setelah itu aku berhasil memperbaiki luka yang telah dihanguskan oleh creeper tadi. Oh iya, berdua buat kalian yang nanya kenapa ada pulau di sini, ya sebenarnya tadi aku sudah sempat untuk membuat pulau ini sebelum kejadian creeper meledak di tengah pulau. Wih, Oke. apa itu cuy? Wandering trader, let's Biar go. coy, jangan Jualan apa? Jelas sih, tapi kita biarin aja. Ah, Dan setelah itu aku langsung nge-stick ke tempat untuk mining block agar hasilnya menjadi seperti ini. Dan sekarang saatnya kita untuk mining block lagi sampai tiba-tiba creeper pun nge-spawn yang membuat aku menjadi sangat panik dan memindahkan semua barang-barangku. Lalu aku pun mencoba untuk melawannya. Tapi karena aku panik jadi hasilnya malah menjadi seperti ini. meledak lah. Oh, meledak sih, tapi setidaknya barang-barang kita aman. Dan setelah itu aku pun langsung merapikan bekas ledakan creeper tersebut. Dan setelah itu aku pun langsung mencoba untuk menanam pohon di pulau yang tadi terus saja aku bikin. Dan melanjutkan kegiatanku kembali dengan mining block sampai akhirnya di sini aku berhasil menyelesaikan fase kedua ini dan lanjut ke fase 3 yaitu zaman es dengan beberapa map baru dan juga blok baru yang dapat membuatnya menjadi semakin sulit dan juga menyenangkan. Yang tentu saja kegiatan berikutnya adalah terus mining hingga di sini aku berhasil mendapatkan serigala. Tapi sayangnya aku masih belum punya tulang. Jadi aku pun memutuskan untuk lanjut saja mining sampai tiba-tiba ya, danger warning level 1. Apa maksudnya ini? Oh iya, video nanti bakal ada mob yang muncul dari atas langit saat hujan guys. Tapi karena aku tidak membaca bagian yang itu, jadi aku hanya menganggap hal itu sepele saja dan langsung menyimpan barang-barangku. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang menembakku yang membuat aku menjadi jatuh. Dan Jatuh dia. katanya langit sudah mulai memudar. Tapi tiba-tiba ronde ini sudah berakhir. Dan total amunisi yang telah aku selesaikan itu 3,6. Apa maksudnya ini? Karena aku tidak tahu apa-apa. Jadi aku hanya naik ke atas, tapi tiba-tiba ada stray yang lagi berada di kandang ternakku. Dan juga satu fox yang benar-benar ngawur banget tiba-tiba masuk ke dalam kandangku yang membuat ayam-ayamnya pada mati. Tapi setelah itu aku bakalan tidur dulu baru membantai stray tersebut. Tapi tiba-tiba stray itu malah menyerang salah satu hewan ternakku. Tapi untungnya dia langsung mati. Setelah itu aku langsung membunuh musang yang tadi membunuh ayam-ayamku. Dan setelah itu aku langsung lanjutkan lagi permainan satotan. Setelah itu karena aku merasa bosan, aku langsung lanjutkan lagi proyek pembuatan pulau yang tadi masih belum jadi. Hingga setelah pulau ini jadi, aku langsung menggunakan pulau ini sebagai tempat untuk menanam pohon agar aku tidak kehilangan stok-stok kayu untuk kedepannya. Dan setelah itu aku langsung menebang pohon-pohon yang ada di sini sampai aku mendapatkan cukup banyak kayu. Dan sekarang saatnya kita untuk membuat ini menjadi jauh lebih bagus. Let's go! Yes, air di tempat ini sudah jadi juga. Setelah itu aku langsung crafting beberapa alat untuk menghias bagian pintu depannya hingga hasilnya menjadi seperti ini. Dan sekarang saatnya kita untuk melanjutkan lagi pembangunannya. Dan sekarang kita akan membuat atapnya guys. Let's go! Oke guys, aku Yes, akhirnya tempat ini sudah jadi juga guys. Dan dengan ini kalian pasti bakal tahu kalau tempat seperti ini tidak akan membuat pohon-pohon ini tumbuh. Maka dari itu aku langsung mencabut tunas-tunas dari pohon ini. Lalu membuat ini menjadi sebuah lahan pertanian dengan cara menaruh tanah-tanah seperti ini. Tapi sayangnya tanahku masih kurang. Jadi aku langsung menaruhkan air dan langsung mencabut cangkulnya. gila cepet banget dah. Lalu aku langsung membuat sebuah peti yang langsung aku taruh di tempat ini. Lalu aku langsung memindahkan barang-barangku dari kandang hewan ternak ke tempat baru ini guys. Let's go.
Dan karena aku sudah punya lahan pertanian di sini, jadi aku memutuskan untuk langsung menanam tanaman-tanamanku. Dan setelah melakukan bercocok tanaman, setelah itu aku langsung melanjutkan dengan mining block lagi. Sampai di sini aku kedatangan tamu baru lagi yang membawa gold armor. Jadi setelah aku menyerangnya, di sini aku berhasil mendapatkan gold armornya dan langsung aku pakai, guys. Anjing kecil, guys. Pertama kita bakalan ambil dulu tulang ini, guys. Terus kita berikan ke Bahasa yang cukup ramah anjingnya. untuk nyebut Oke, ini mob sini kamu sapi. anjing kecil. Makan. Oke, Aku let's sebutinnya go. Dog kecil. Oke, sekarang kita masuk ke rumah sini, Cing. Oh my god. No. Sini. Sini. Tidak. No, anjing kecilku. Baru juga spawn. Ya, setelah aku mencarinya cukup lama di sini, aku malah tidak menemukannya. Tapi di sini aku masih mendengar suaranya, guys. Anjing, ada suaranya kan memang tapi ada spawn orangnya, sih. guys. Memang spawn gitu. Itu dia ternyata di sini sekalinya dari tadi. Ya, buat kalian yang belum tahu kenapa anjingnya bisa berada di sini, ya karena anjing itu bisa teleport. Jadi sebelum dia menyentuh void, dia langsung teleport ke tempat ini, guys. Yang membuatnya selamat dari jatuh ke void. Sebentar, guys. Kayaknya kalau nggak salah ini aku punya tali deh. Bentar, aku cari, guys. Di mana? Nah, itu dia. Oke, kita ambil, guys. Tinggal Ya, kita Big ikat dan Man. kita bawa masuk ke rumah. Dengan cara ini, aku berhasil membawanya masuk ke dalam tempat ini, guys. Dan ya, karena aku ingat belum menanam pohon di sini, jadi aku memutuskan untuk menanamnya di tempat atas ini, guys. Oh iya, video di sini aku juga berhasil menemukan wandering trader, ya karena jualannya nggak berguna, jadi aku biarkan saja. Gimana kalau kalian lihat di sini, tempatnya kayak biasa-biasa aja, tapi kalau dilihat dari dalam benar-benar busuk banget. Ya, jadi seperti biasa mining lagi. Sampai di sini aku berhasil meninggalkan fase S dan beralih ke fase berikutnya, yaitu fase 4 yang berada di bawah air, guys, dengan beberapa mob-mob baru dan juga blok-blok baru. Yang menariknya di sini kita bisa mendapatkan diamond ore yang tentu saja mining lagi. Sampai di sini ada Elder Guardian yang tiba-tiba nge-spawn, tapi itu bukanlah sebuah tantangan yang sangat berat. Dan ya karena aku dapat efek mining fatigue, jadi aku memutuskan untuk menghilangkannya dengan minum susu dari sapi. Dan lanjutkan lagi dengan mining, guys. Sampai tiba-tiba di sini ada dolphin yang nge-spawn dari blok ini, yang langsung aku tangani dengan menaruh air, guys. Dan sekarang di sini aku ingin membuat sebuah tempat untuk kolam renang para hewan-hewan dari lautan ini, guys. Maka dari itu saatnya kita untuk membuatnya. Let's go. Video ini nggak pakai replay mode ya. Replay mode, oke, nggak apa-apa. Ya, setelah platformnya sudah jadi, di sini aku memberikan kaca-kaca sebagai kolam kecilnya. Yang ya meskipun kacaku masih kurang, tapi ini sudah lumayan untuk menampung hewan-hewan tersebut. Tapi gimana Tapi di gitu sini dapat kaca? dolphin yang Padahal tadi susah malah banget, harus menghilang. ngumpulin pasir. Jadi gue habiskan waktuku kafe. kembali dengan mining. Banget. Oh, Sampai di sini banget aku ya? berhasil kedatangan Kita pengunjung bersih pertama gitu. di kolam Padahal renangku, kan dan pasir itu disusul susah dengan temannya cari lagi. ya. Bahkan disusul lagi dengan musuhnya, yaitu squid. Tapi nasibnya sial banget. Dan juga guys, by the way, tadi aku juga berhasil mendapatkan danger warning level 2, yang dimana gerombolan-gerombolan manusia laut turun dari langit lagi. Tapi mereka tidak menggunakan 100% otaknya dan malah terjun satu persatu. Jadi aku hanya tinggal membereskan drownetnya saja. Dan beruntungnya aku, karena aku berhasil mendapatkan 2 buah trident dari 2 drownet tersebut. Anjay. Dan setelah itu guys, aku langsung mengurus tanaman-tanamanku dan membuat sebuah roti karena aku sudah bosan makan melon. Ini melon apa semangka ya? Yes, tentunya main-main lagi. Sampai tiba-tiba di sini aku berhasil menemukan sebuah chest dengan isi 14 obsidian, yang dimana mungkin saja nanti akan masuk ke fase nether, guys. Jadi keesokan harinya di sini aku langsung memperbaiki tempat untuk mining block ini, mulai dari memperluasnya lalu mengubah ini menjadi batu, guys. Dan sekarang kita bisa mining lagi, sampai tiba-tiba fase berganti lagi. Tapi ternyata perakiraanku salah, karena fase berikutnya adalah jungle plants. Ya, jadi seperti biasa, mining is late.
Sampai Ya. di sini aku kedatangan seekor Maning burung terus. puyuh yang aku silakan. Tapi di sini Tidak, tiba-tiba aku kamu. kedatangan satu orang baru lagi, yaitu satu Vex yang langsung menyerangku. Tapi ya lawan ginian mah ZD. Dan lanjut mining lagi. Sampai di sini aku kedatangan seekor panda lucu guys. Yang dimana di sini Kontak aku ini berpikiran bisa untuk dipakai membuat untuk sebuah kandang itu, apa untuk tuh? hewan-hewan jungle ini. Yang membuatku kepikiran tentang kolam akuarium yang pernah aku buat dulu, tapi masih belum selesai. Jadi aku pun langsung memutuskan untuk menyelesaikannya saja di tempat ini guys. Hingga akhirnya menjadi seperti ini. Yes, tentu saja mining lagi. Sampai tiba-tiba di sini aku kedatangan seorang witch. Tapi anehnya si witch ini malah invisible. Untungnya ada fitur Wayla di sini guys yang membuat aku tahu kalau di sini ada seorang penyihir. Yang dimana aku kira si witch ini invisible karena menggunakan ramuan invisible. Tapi kalau kalian lihat di sini tidak ada ramuan invisible yang terdapat di atas ini guys. Yang berarti si witch ini memang menjadi seperti ini karena tekstur bad action and stuffnya mungkin guys. Ya, tapi untungnya di sini aku berhasil mengalahkannya. Dan setelah itu aku pun langsung mining lagi. Sampai di sini aku kedatangan seekor kuda yang langsung aku jinakkan. Tapi karena nggak ada gunanya, jadi aku biarkan saja dan lanjut mining lagi. Sampai di sini aku kedatangan danger warning level 2. Yang dimana di sini aku pun langsung kabur untuk mencari tempat untuk mengawasi sekitar sini. Yang dimana di sini ada mob yang muncul dari langit lagi. Yang dimana di sini ada 2 buah spider, 1 witch dan juga 2 buah vex. Yang dimana salah satu vex langsung terjun dan langsung menyerangku. Tapi ya mengingat aku cukup mahir di bidang pertempuran seperti ini, jadi aku dengan mudahnya mengalahkan vex yang tadi menyerangku. Dan di saat aku mau masuk ke dalam baseku, di sini aku mendengar suara witch yang membuatku langsung ketakutan. Oke. Tapi ya sampai di sini aku melihat sebuah bayangan yang langsung aku serang, yang ternyata itu adalah witch yang masih invisible. Yang dimana witch ini dapat membuatku sekarat. Dan di sini aku ingin diserang oleh vex ini guys. Tapi ya untungnya dengan sigap aku langsung menagih serangannya dan masuk ke base untuk meregen darah. Ya, setelah kekacauan semalam barusan, aku pun langsung melanjutkan lagi dengan mining di keesokan harinya. Sampai di sini aku kedatangan satu vex lagi yang langsung aku bantai dengan mudahnya. Dan di saat aku lagi menambal tanah-tanah yang belum aku tambal di lahan pertanian ini, tiba-tiba ada satu vex dari kekacauan semalam yang langsung menyerangku. Tapi ya karena aku terlalu menganggap lemah vex ini, jadi aku dapat disekaratkan dengan mudah olehnya. Tapi ya walaupun begitu, kalian pasti sudah tahu siapa yang bakal menang. Dan tentu saja mining lagi, meskipun ada witch yang mengadan bakal langsung aku tangani dengan mudahnya. Bahkan vex sekalipun langsung mati di tanganku dengan sangat mudahnya. Sampai-sampai aku sih kan di nggak fase berani, lagi. cuy. Tapi anehnya di fase ini tulisannya blok malah itu. fase unknown, yaitu Yang last berani block sih atau itu, artinya itu, blok big terakhir. itu. Aku Suka gak tahu pakai apa mod. maksudnya ini. Buat Dan ya Minecraft. seperti biasa mining lagi. Sebelum aku tahu kalau nantinya bakal ada sebuah masalah yang sangat besar, karena para bob langsung muncul dari satu blok ini. Mulai dari mob ini, dan bahkan mob meresahkan lainnya. Random. Yang dimana para bob Astagfirullah. meresahkan ini langsung spawn dan langsung menghancurkan baseku menjadi seperti Gantung ya. ini. Ya meskipun di sini aku berhasil dapetin totem sih. Dan setelah merapikan kekacauan sebelumnya, aku pun langsung melanjutkan lagi dengan mining dengan lebih hati-hati lagi guys. Karena kalau lengah sedikit bisa-bisa baseku hancur lagi. Yang dimana kali ini blok-blok yang muncul sangatlah random, yang membuat inventoriku menjadi cepat penuh guys. Yang dimana sepertinya ini adalah gabungan dari semua fase yang ada di dunia one block ini. Tapi anehnya di sini malah ada mob dan blok-blok baru yang berasal dari Nether dan juga DN. Sampai tiba-tiba danger warning level 3 pun muncul. Yang dimana kali ini mob yang bermunculan adalah Enderman, Endermite dan juga Shulker. Yang dimana kalian tahu sendiri Endermite dan Enderman pasti selalu bermusuhan. Yang dimana aku hanya perlu meninggalkan Enderman dan Endermite-nya sampai mereka bertarung, sampai mereka berdua mati bersamaan. Yang dimana di sini aku hanya tinggal membalaskan Shulker-nya dan langsung menunggu mereka sampai mati dan membalaskan sisa-sisa yang masih hidup. Oke. Tapi di sini guys ada satu hal yang aku nggak tahu, yaitu harinya yang ada di dunia ini langsung reset ke 0 lagi. Yang artinya semua ini harus aku ulang dari awal lagi guys. Maka ya tapi untungnya aku masih menulis hari-hari di pojok kiri atas ini guys, jadi kalian bisa tahu ini sudah hari keberapa. Dan ya aku langsung mining lagi dengan diganggu oleh para pekop menyebalkan. Yang dimana di sini aku menemukan sesuatu, yang dimana katanya aku sudah berhasil menyelesaikan map one block ini. Yang dimana anehnya katanya bakal ada 10 fase, tapi anehnya di sini malah terdapat 6 fase doang. Dan katanya ini bakal diupdate pada tanggal 1 Januari 2025. Yang harusnya saat aku download ini tuh sudah versi yang terbaru. Ya nggak tahu ini apaan guys, tapi ya kita biarkan saja.
Dan juga guys, maaf karena kali ini aku bakalan mau nge-cheat dulu. Tapi bukan nge-cheat tanpa alasan, karena di sini aku ingin mengembalikan harinya ke semula. Jadi ya nggak apa-apa kan. Jadi let's go lah. Pertama kita bakalan jadi ke kreatif dulu. Lalu kita jadikan ke survival agar cheatnya nyala. Dan sekarang kita akan mengatur harinya sampai ke 43. Yes, akhirnya sudah hari ke-43 guys. Yes, tahu sih harusnya sudah hari ke-43 ya. Oke, let's go. Dan ya, kali ini aku ingin membuat beberapa pembangunan lagi. Tapi sebelum itu kita membutuhkan para villager. Tapi untuk mendapatkan villager kita membutuhkan mob XP farm. Jadi kita bakal membuat mob XP farm dulu. Tapi untuk membuat mob XP farm kita membutuhkan banyak banget blok. Maka dari itu kita bakal membuat cobblestone generator yang bisa kita buat menggunakan lava dan juga air. Tapi berhubung aku belum punya lava, jadi kita bakalan pergi ke nether untuk mengambil lava guys. Tapi sebelum itu kita bakal membuat portalnya terlebih dahulu. Jadi pertama kita bakal membuat platform untuk portalnya guys. Let's go. Yes, akhirnya platform untuk membuat nether portalnya sudah jadi guys. Jadi di sini aku akan membuat tempat untuk menaruh nether portalnya nanti. Let's go. Dan setelah sudah jadi, di sini aku langsung mengambil obsidian dan langsung membuat nether portalnya. Dan akan lebih bagus cuy, jadi kita bakalan menghiasnya lagi. Dan ya akhirnya nether portalnya sudah jadi juga. Dan ya jadi sekarang kita bakal persiapan dulu untuk masuk ke dalam nether portal. Yang kita mulai dari membuat celana iron dan juga sepatu gold. Dan setelah menyalakan nether portal, sekarang saatnya kita untuk masuk ke dalamnya guys. Let's go. Ya, tujuanku di dalam nether ini hanyalah untuk mencari lava pool saja. Jadi aku pun langsung berjalan-jalan di sekitar sini, tapi sayangnya aku tidak berhasil mendapatkan lava pool. Maka dari itu aku pun langsung membuat sebuah jalan lurus ke depan untuk mencari lava pool. Sampai akhirnya aku berhasil menemukan sumber lava. Dan tentu saja langsung aku ambil guys. Dan juga ternyata di sini aku berada di Warped Forest. Jadi setelah aku melihat sekitar sebentar, aku pun langsung kembali ke rumah. Sampai di rumah, aku pun langsung membuat sebuah cobblestone generator. Dan setelah membuat banyak-banyak pickaxe, aku pun langsung mulai memining guys. Let's go. Dan setelah cukup lamanya aku main di sini, inilah hasil batu yang telah aku dapatkan. Dan ternyata sangatlah sedikit guys. Yes, jadi sekarang kita bakal masuk ke nether lagi guys. Jadi let's go lah, let's go masuk. Yes, sesampainya di nether, aku pun langsung memulai petualanganku di sini dengan menjelajahi biome Warped Forest ini guys. Tapi di sepanjang perjalanan aku hanya menemukan biome Warped Forest saja. Meskipun aku sudah berjalan cukup jauh, bahkan cukup lama, tapi aku masih belum menemukan biome yang lain. Lalu aku pun langsung kembali ke nether portalku dan mencoba untuk mining di belakangnya. Sampai akhirnya di sini aku berhasil menemukan biome lain selain Warped Forest. Tapi sayangnya di biome ini mob-mob yang bermunculan sangatlah barbar dan berbahaya, yang membuatku harus mengorbankan satu-satunya totem ini yang aku miliki. Ya, setelah melakukan sedikit perjuangan yang cukup keras, di sini aku pun berhasil menemukan fortress yang aku cari-cari. Dan setelah sampai ke fortress tersebut, di sini aku pun langsung berlari untuk menemukan ruangan yang berisi beberapa gas-gas di dalam fortress tersebut. Tapi akhirnya di sini aku pun berhasil menemukan ruangan tersebut. Dan dimana di tempat ini aku menemukan beberapa gas yang bisa aku looting dengan isian yang seperti ini. Dan juga tentunya di sini aku juga dihalang oleh beberapa mob pengganggu yang siap untuk mengacaukan kontenku kapan saja lagi guys. Ya, untungnya dengan perjuangan barusan di sini aku pun berhasil menemukan beberapa lootingan gratis dan juga blast rod sebanyak ini. Kerja bagus. Ya bisa sih. Dan karena tujuanku di nether sudah selesai, jadi di sini aku memutuskan untuk langsung kembali ke rumah. Oke. Dan sekarang kita bakal membuat mob XP farmnya dulu. Tapi pertama-tama kita bakal membuat tempat untuk mob XP farmnya nanti, yang bakal kita buat di tempat ini guys. Jadi sekarang saatnya kita untuk membuatnya. Dan saat pembangunan sedang berlangsung, di sini aku menemukan makhluk aneh di kejauhan, yang ternyata itu adalah Flex yang menghilang dari bekas Danger Warning kemarin. Setelah itu di sini aku pun langsung memindahkan bedku, menghancurkan infinite water, serta membawa anjingku di dekat akuarium ikan ini guys. Karena tempat ini bakal aku jadikan tempat untuk menanam sugarcane. Jadi pertama-tama kita bakal mengambil dulu tanah-tanah yang kita punya, yang bakal kita taruh di tempat ini. Lalu kita bakal taruh air serta menanam sugarcane yang kita punya. Yang tentu saja dengan bahan milik yang aku punya, di sini aku pun langsung menumbuhkannya dan langsung menanamnya agar hasilnya menjadi semakin banyak. Dan setelah itu aku pun langsung membuat sebuah fermented spider eye yang langsung aku gunakan untuk membuat Ramon weakness. Dan setelah itu di sini aku pun langsung mengambil beberapa bahan-bahan yang bakal kita butuhkan untuk membuat map XP farmnya nanti. Dan kalau sudah, sekarang saatnya kita untuk membuat map XP farmnya. Oh iya, di sini aku mau bilang kalau sepanjang video ini aku gak bakalan memakai replay mode untuk pembangunannya. Ya karena kalau memakai replay mode itu benar-benar ribet dan membuang cukup banyak waktu. Dan ya dikarenakan harinya sudah mepet banget, jadi di sini aku bakalan membuat beberapa bangunan-bangunan ini tanpa menggunakan replay mode sama sekali. Jadi ya kalian bisa nikmati saja proses pembuatan XP farm ini.
Yes, akhirnya XP farmnya sudah jadi juga. Tapi anehnya di sini mob yang spawn bakal langsung jatuh dan pada mati di sini. Dan hanya creeper sajalah yang bisa bertahan dari ketinggian tersebut. Maka dari itu di sini aku langsung memperbaikinya agar mob yang jatuhan tidak langsung mati. Oke, berhasil. Sampai akhirnya di sini aku pun berhasil menemukan zombie villager yang aku cari-cari. Maka dari itu di sini aku langsung membuat sebuah kapal untuk mengurungnya di sini. Tapi bunganya aku di sini aku masih belum mempunyai golden apple. Maka dari itu di sini aku pun langsung kembali ke ladang pertanianku untuk membuat golden apple. Tapi bunganya lagi karena emas-emasku masih belum pada dimasak. Yang membuat aku harus memasaknya untuk membuat golden apple. Dan ya karena aku terlalu lama untuk membuat golden apple, maka dari itu villager yang tadi aku dapatkan menjadi hilang. Ya tapi untungnya di sini aku masih tetap berhasil mendapatkan satu zombie villager lagi. Dan juga berhasil aku sembuhkan. Sampai akhirnya aku menemukan satu zombie terakhir dan langsung membuat sebuah pulau untuk menampung villagernya nanti. Setelah itu tempat ini bakalan aku pergunakan untuk membuat villager trading hall dan juga villager breeder. Oh iya, by the way, sebelum membuat bangunan tersebut, di sini aku juga sudah berhasil mengumpulkan cukup banyak tanah menggunakan metode gravel dan juga dirt. Ya walaupun rekamannya nggak sengaja aku hapus sih, ya jadi nggak apa-apa lah guys. Pokoknya ini murni ya, bukan nge-cheat, jadi ya aman lah. Oh iya guys, BTW tadi saat aku sedang proses mengumpulkan material untuk membuat villager breeder dan juga villager tertinggal, tiba-tiba di sini aku menemukan suatu keanehan di mana di sini aku tiba-tiba diserang oleh sesuatu. Ya kalau kalian lihat di sini cuman ada lebah, tapi harusnya kalau kena lebah itu bakalan kena poison. Dan juga harusnya lebah bakalan marah kalau misalnya kita menghancurkan sarang mereka. Ya, tapi pada di item ini kita tidak bakalan bisa menghancurkan hal lain selain log dan juga daun. Coba guys, buat kalian yang tahu kenapa aku bisa kena damage, tulislah di kolom komentar ya. Oke. Hingga akhirnya villager trading hall-nya pun sudah jadi juga. Tapi anehnya di sini villager yang tadi aku dapatkan malah menghilang. Ya harusnya ini aneh banget karena villager gak bakalan bisa menghilang kalau gak mati. Ya karena villager itu harusnya nggak bisa di-spawn guys. Tapi anehnya villager ini malah menghilang. Kalau misalnya villager ini dibunuh oleh sesuatu, bakalan mati dua-duanya. Jadi para monster-monster ini nggak mungkin bakalan bisa kesini guys. Jadi kemungkinan ini di-spawn. Ya nggak tahu sih. Jadi buat kalian yang tahu lagi jangan lupa komen ya guys. Ya karena aku gak mau ambil pusing, jadi di sini aku langsung mencari zombie villager hingga akhirnya aku berhasil menemukannya dan langsung menyembuhkannya menjadi seorang villager yang langsung aku masukkan ke dalam villager trading hall ini. Dan setelah aku beri kasur dan juga makanan, akhirnya Andre pun lahir. Dan setelah membuat tempat pengurungan para villager, di sini aku langsung mengumpulkan banyak kayu untuk persediaan berjualan dengan villager-villager. Hingga akhirnya para villager-villager pun sudah pada tumbuh besar. Jadi di sini aku bisa membawanya untuk mempekerjakannya agar aku bisa mendapatkan peralatan-peralatan dari diamond lainnya. Dan yang pertama di sini adalah villager-villager. Karena ini akan sangat membantuku untuk mendapatkan uang dengan sangat mudah. Jadi di sini aku berhasil mempekerjakannya dan menjual stick-stick yang aku punya. Lalu di sini aku langsung mempekerjakan villager baru yaitu villager toolsmith dan juga villager armorer. Dan ya saatnya kita melakukan fase trading bersama para villager ini. Sampai di sini para villager pun sudah mulai minta iron. Bahkan sampai ironku pun habis gara-gara para villager tersebut. Tapi untungnya di XP farm masih ada iron lainnya. Ya walaupun cuma satu doang. Ya literally cuma satu doang. Tapi ya karena sudah keburu waktu, jadi di sini aku bakal membuat dua bangunan lagi yaitu peternakan dan juga rumahku sendiri. Jadi pertama-tama kita bakalan pergi ke Nether untuk mengumpulkan gravel yang bisa kita gunakan untuk menduplikat dirt agar menjadi semakin banyak. Dan sekarang kita bakal membuat juga peternakan di bagian sini guys. Jadi let's go. Oke. Yes, akhirnya peternakanku sudah jadi juga. Jadi setelah itu aku langsung membantai mob yang gak berguna ini dan hanya menyisakan sapi-sapi normal ini. Lalu aku pun langsung menggiring mereka ke dalam kandang baru ini. Lalu langsung aku breeding agar hasilnya menjadi semakin banyak. Dan sekarang kita bakal membuat satu bangunan lagi yaitu sebuah rumah. Jadi let's go, kita bikin lagi guys. Yes, akhirnya rumahku pun sudah jadi juga. Yang dimana dari bagian luar di sini kalian bisa lihat ya cukup bagus sih, tapi jelek banget. Yang dimana di bagian dalam, tepatnya di lantai bawah, aku isi dengan chest yang sangat banyak. Lalu di lantai atasnya, aku hanya memberikan satu kasur saja dengan sedikit hiasan agar lebih bagus. Ya, sungguh rumah yang sangat acuh malaka.
Iya. Dan setelah itu aku pun langsung merapikan barang-barang dari tempat sebelumnya ke rumah baru kita. Dan setelah itu aku pun langsung menebang pohon yang langsung aku tukarkan kepada para villager-villager untuk mendapatkan uang yang bisa aku pergunakan untuk menaikkan level para villager-villager yang bisa menjual perlengkapan diamond. Dan kalau uangnya habis, aku tinggal menebang pohon lagi, menjualkannya dan naikin levelnya lagi. Hingga akhirnya aku pun berhasil memaksimalkan level dari villager Smith ini. Tapi sayangnya harinya sudah mepet banget. Sedangkan aku hanya baru menaikkan level dari Smith-nya saja. Jadi di sini aku pun langsung membantai para sapi-sapi, membuat banyak-banyak kertas dan langsung mengubahnya menjadi sebuah buku. Lalu aku pun langsung membuat bookshelf dan juga enchanting table. Dan setelah membuat pedang dan juga helmet dari diamond, aku pun langsung mulai mengenchant di enchanting table yang baru aku buat. Hingga akhirnya semua peralatanku yang aku butuhkan sudah aku enchant. Jadi sekarang saatnya kita buat masuk ke dalam DN. Let's go. Ya, di dalam DN ini aku pun langsung menghancurkan kristal-kristal yang ada di dunia ini. Tapi baru saja menghancurkan sedikit kristal, aku malah langsung diserang sama Ender Dragon. Ya, ini karena Ender Dragon di Bedrock itu memang jauh lebih berber daripada Ender Dragon di Java, yang membuat aku harus mati berkali-kali. Ditambah armorku juga masih adu malaka banget. Jadi di sini aku pun langsung mati berkali-kali. Bahkan aku di sini baru saja menghancurkan satu kristal saja. Dan ya karena aku muak mati-mati terus, jadi di sini aku pun langsung menggunakan teknik peaceful. Ya, tapi ini bukanlah untuk mengalahkan Ender Dragon, melainkan aku hanya menghancurkan es kristalnya menggunakan mode peaceful. Dan setelah semua kristal sudah hancur, aku pun langsung mengganti modenya ke easy, ya biar lebih mudah lah. Dan setelah itu sekarang saatnya kita mengalahkan Ender Dragon. Dan ya kalau cuma lawan Ender Dragon ini masih gampang daripada menghancurkan Ender kristal. Jadi berikutnya aku pun berhasil mengalahkan Ender Dragon tersebut. Dan dengan sungguhnya aku malah tidak mengambil telurnya dan langsung masuk ke portal. Tapi saat aku mau buat penutupannya, sinematiknya malah gak bisa. Yang membuat aku harus menggunakan cara kuno, yaitu ganti ke mode spektator. Dan ya, jadi itulah dia petualanganku di 100 hari Minecraft Pocket Edition, tetapi di dunia Minecraft One Block. Yang dimana di dunia ini aku sudah berhasil membuat beberapa bangunan-bangunan bagus. Ya, gak terlalu bagus juga sih, tapi setidaknya dunia ini sudah layak untuk dihuni sekarang. Yang dimana di sini untuk pembangunannya aku sudah menyelesaikan semuanya. Tapi sayangnya aku masih belum menyelesaikan armorku karena masih jelek banget. Oh iya, dan mungkin ada beberapa dari kalian yang sadar kalau hari-hari di dunia ini cepat banget berlalu. Ya, itu disebabkan karena aku selama ini selalu tidur saat malam hari, yang membuat harinya menjadi keskip banyak. Tapi setelah hari ke-75 aku pun sadar kalau semua hari ini gak bakalan cukup. Maka dari itu aku pun langsung mulai untuk tidak tidur selama hari-hari itu. Ya makanya di bagian akhir-akhir harinya lama banget berkurang. Jadi ya mungkin besok-besoknya di 100 hari lainnya aku gak bakal melakukan kebungalanku tersebut. Jadi ya mungkin cuma segini saja. Dan buat kalian yang sudah nonton sampai habis, kalian memang sangat luar biasa. Jadi ya makasih sudah nonton dan bye bye. Aku sangat terhibur guys. Memang guys. Dan oke. Aku sangat terhibur dengan video dari YouTuber yang bernama Primacraft. Sangat bagus. Dan editnya pun sangat ya perfect banget. Ya sih, tapi aku kasih nilai 10/15 dikit lah. Biar semakin semangat. Oke guys. Selamat menonton video ini dan jangan lupa like and comment dan subscribe to video untuk Primacraft dan untuk saya. Dan kepada yang subscribe silakan subscribe, like atau komen biar saya memberikan nama kalian di channel review buatan saya. Oke guys, goodbye.